Ready? Yuk mulai. Ya, maksud gua ya kenapa harus viral dulu baru ditindak gitu. Ya kalau bahasa sekarang kan yang viral mau artis gitu. Itu yang maksud gua jadi sayang aja gitu kan. Kemana aja sih lu gitu kan. Si si yang ngerti hukum ini kenapa harus netizen dulu yang bergerak baru lu rame gitu kan. Cuma kan kalau ngomongin kasus dulu pernah yang koin Vika itu kan dibilang apa viral belum seramai sekarang ya maksud gue, cuma emang mainannya kan kalau dulu medianya itu kan karena ada yang membuka kasus ini yang bahasanya berbondong-bondong, akhirnya kebusukan yang ternyata ada di tanda kutip rumah sakit itu akhirnya ketahuan gitu kan, mau kayak gimana pun kondisi orang itu mau miskin ataupun kaya gitu, tapi kan nggak bisa begitu gitu kalau gue sendiri gitu. Sebentar. Ini loh yang bikin Dwi marah-marah. Ya lu tindak aja dulu sih maksud gue gitu kan, masa lu nyawa orang sampai dikorbanin dulu baru lu bertindak, kan nggak mau juga gitu. Gimana kalau posisi keluarga lu digituin gitu, pasti kan lu juga nggak akan terima gitu. Itu loh yang maksud gue, banyak lah kasus-kasus di Indonesia yang maksudnya ya kita sebagai rakyat menyayangkan gitu kalau melihat bukannya malah lebih baik jadi lebih buruk kalau di sudut pandang gue gitu. Itu sih kalau gue sendiri gitu. Hai guys, maaf ya. Tiba-tiba Om Dwi langsung ngegas. Dia lagi punya keresahan nih. Tiba-tiba baru mulai langsung ngegas dia. Baru opening. Ya belum ada opening ya. Alah, udahlah pokoknya terus. Gimana tuh Mas Bro? Dia kayaknya udah resah banget, makanya udah nggak tahan. Baru juga ketemu udah langsung curhat panjang lebar. Tapi ya sih kayak kalau sekarang tuh kayaknya hampir semua kasus-kasus yang berhubungan sama penegak hukum itu ya harus penegakan hukum, maksudnya kasus-kasus yang berhubungan dengan penegakan hukum itu emang kayaknya harus viral dulu baru ditindak. Mas Bro. Yap. Udah mulai nih. Sibuk nih. Udah mulai nih. Sibuk apa sih Mas Bro? Biasa ada side job lah. Sibuknya bagi-bagi nggak Pak? Iya sih. Sibuk bet Dah. Jadi sudut pandangnya Bapak gimana? Mas Bro gimana sudut pandangnya? Ya kalau komentarin yang tadi digas sama Dwi itu ya memang cerminan kondisi hukum kita. Jadi di tempat yang keadilan belum bisa bekerja dengan maksimal, akhirnya begitu tekanan publik bekerja. Dan syukurnya di beberapa kasus yang terjadi di tempat kita gitu ya, itu tekanan publik itu berhasil, terutama yang dimotori oleh para netizen yang budiman itu. Walaupun sebenarnya buat gue itu kadang-kadang nggak mesti begitu gitu loh, nggak mesti begitu, karena yang viral yang benar kata opini publik kan belum tentu kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Tapi di tempat yang kayak kita, yang menurut gua keadilan tuh atau belum bekerja dengan maksimal, ya gak apa-apa juga sih tekanan publik seringkali berhasil gitu. Lihat kasus-kasus yang terakhir yang bikin heboh kita, misalkan peristiwanya Ronald Tanur lah yang paling update gitu kan. Kita juga bingung kan, ada korban yang kalau itu betul terseret, kepalanya terinjak gitu kan, terus sekarang
bebas gitu kan. Dan banyak juga praktisi hukum yang sudah mengomentari keputusan hakim tersebut. Jadi kayaknya harusnya sih ada kejanggalan atas keputusan tersebut. Iya sih. Ya dia aja yang ada CCTV masih bisa bebas ya, apalagi CCTV-nya nggak ada. Kan itu kan kasat mata gitu kan, artinya orang yang nggak punya pengetahuan hukum yang cukup pun bisa menilai ada keanehan atas peristiwa tersebut. Apalagi dihubung-hubungkan dengan misalkan orang tua yang bersangkutan lah, yang politisi atau segala macam itu gitu loh. Kayak di ini ya, kayak di negara sebelah ya maksudnya ya. Bapaknya politikus, jadi ya selalu aja lu ngebunuh orang juga bapak lu akan bertindak gitu. Kalau yang kayak film-film Bollywood kan banyakannya begitu tuh. Cuma kan akhirnya endingnya kalah juga sih sebenarnya gitu. Cuma ternyata ya di negara Indonesia ya banyak juga gitu kan ternyata kasus-kasus yang kita bahas tadi kayak Iya, cuma bedanya itu film. Enggak, Pak, maaf, turut tuntutannya nggak seumur hidup loh itu, 12 tahun loh itu. Dan itu maksud gua lihat dari kasusnya kronologisnya ngeri loh itu sampai ditindas loh. Dan itu ada loh itunya foto bekas bannya gitu. Karena ya jujur melihat kasus ini tuh kenapa hakim ini tidak terketuk ya hatinya gitu. Apalagi ntar dia mati bertanggung jawab tuh, dia jadi hakim ditanyain dulu, lu jadi hakim habis ini lu tindak kayak gini gimana itu gitu kan. Wah, neraka apaan lu ya masuknya, neraka jahanam apa neraka apaan lu ya. Nah itu sih kalau gue sendiri gitu kan, balik laginya ke sana gitu. Iya kan, memang kita kan nggak mengetahui juga isi BAP atau isi tuntutan ya. Kalau maksudnya bukan gue sendiri ya, gue pribadi nggak tahu persis, hanya semua informasi yang gue dapat hanya berdasarkan apa yang disajikan oleh berita-berita yang headline di beberapa media. Tapi dari situ aja saya pikir kesadaran publik bisa melihat lah gitu kan, kalau pasti ada kejanggalan. Ya, balik lagi memang gimana keadilan belum tegak ya, berarti kondisi bangsa pada umumnya pasti belum maju lah gitu loh. Tapi kalau dibilang belum maju gini loh Mas Bro, sebenarnya masyarakat kita itu udah pinter ya. Pinter dalam artian mereka itu juga sering bergerak cepat buat cari informasi sama buat mendistribusikan informasi. Tapi memang kan nggak semuanya ya, mungkin sekarang ini kalau dilihat dari masyarakat banyak yang ikut-ikut juga gitu. Cuman kan itu kan fungsinya juga sebetulnya ada di pemerintah gitu, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya juga supaya nggak termakan mana yang gosip, mana yang hoax, mana yang kenyataan gitu. Nanti kalau misalnya gaduh gara-gara kayak gini mulu, lah yang capek kan sebenarnya pemerintah juga. Sebetulnya apa yang harus dilakuin sekarang? Aturannya gitu yang harus diganti. Terus sekarang juga ada orang yang mikir ya, aku juga mulai kepikiran sih, kalau kayak gini caranya kenapa Indonesia nggak ngambil hukum yang berdasarkan juri aja gitu, bukan kayak sekarang. Karena kan kepuasan penegakan hukum di Indonesia juga sekarang kecil banget gitu. Semua stigmanya udah sama pemikirannya, dan dari banyak kasus yang ada, karena mereka juga belajar dari banyak kasus yang ada. Pemikiran mereka adalah ketika nggak viral ya nggak akan diinin juga gitu. Ya mungkin kalau menurut gue gini kan kan semua penegak hukum itu punya independensi gitu kan. Jadi nggak mungkin juga di situ misalkan pemerintah dalam hal ini eksekutif, misalkan ya let's say kita ngomong pimpinan tertinggi lah Bapak Presiden gitu, nggak mungkin lah bisa masuk ke dalam hal-hal tersebut secara langsung gitu, karena mereka punya independensi gitu kan ya. Yang jadi soal adalah gini, kalau sudah punya independensi kenapa bikin keputusan yang melawan
melawan hati nurani banyak orang, kan gitu kan, yang jadi soal seringkali begitu gitu. Nah itu kadang-kadang tugas masyarakat atau tugas kita atau tugasnya para netizen yang budiman tuh kadang-kadang berguna di situ gitu loh. Mungkin ada yang nggak beres di dalam proses rekrutmennya atau apalah. Kalau dari sisi undang-undang kita segabruk lah punya undang-undang itu gitu loh. Tapi seringkali nggak bisa ditegakkan dengan benar. Nah itu dia masalahnya. Sampai kapan? Lu juga sebagai media seharusnya bisa ngontrol tuh Doi. Iya Nah, itu maksudnya tugas sebagai pilar keempat demokrasi gitu ya. Ya harus. Ya cuma kadang-kadang kan juga kita seringkali melihat gitu media diam aja atau begitu menyinggung kepentingan internal mereka nggak berani buka kayak gitu loh. Jadi iya, betul. dalam keadaan yang seperti ini, akhirnya peran masyarakat atau peran netizen itu jadi begitu berarti gitu loh. Padahal kalau gua ya pengennya gitu ya, kita tuh cukup nontonin aja, ngelihat penegak hukum oke, ini oke gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Seperti kayak di banyak tempat di negara lain. Nah karena kita ngelihat penegakan hukum yang menurut kita gitu ya, terutama menurut gua lah ya masih belum benar-benar adil ya, akhirnya kita lihatlah peran netizen gitu kan. Eits, tunggu dulu, bentar. Ini ada fun fact netizen Indonesia. Boleh dibaca ya, intinya 3/4 penduduk Indonesia itu ya netizen. Terus banyak juga yang udah mengamini kalau netizen Indonesia itu intelijen handal. Netizen Indonesia juga dinilai kreatif sama punya empati tinggi. Sayangnya masih banyak juga yang FOMO, jadi mungkin harus lebih bijak kali ya bersosial media. Padahal ada gium hukum itu yang pernah sedikit juga gue pelajarin waktu dulu gitu kan. Hukum itu tuh lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang benar gitu. Tapi kejadiannya bisa terbalik di tempat yang kayak kita ini. Ya makanya kenapa selalu terulang-ulang gitu Mas Bro. Masalahnya kasus ini kan maksud gua ya oke lah kita ngomongin objeknya berbeda ya. Cuma kan subjeknya mungkin sama gitu. Tapi ya maksudnya kenapa selalu berulang gitu dan berulang. Makanya kenapa jadi netizen tergelitik buat apa ya? Masalahnya itu sampai kalau netizen kan sampai dikulitin ya setahu saya di Indonesia gitu kan. Sampai nyari tahu sosmednya kayak gimana, profil orangnya gimana, yang bahasanya tadinya orang nggak akan berpikirkan ke sana ya, maksudnya profil orang itulah gimana gitu. Kalau sudut pandang gua di media ya, malahan media tuh selalu mencari, malahan kalau sekarang ya, tapi kalau salah koreksi ya. Maksud saya kalau gua sekarang di media malahan banyaknya media ini malahan kayak jadi followernya lebih cepat kayak di akun-akun sosmed lo gitu kan. Baru lu cari nih infonya, maksudnya kebenarannya ataupun maksudnya ini bahwa info ini benar apa enggak gitu. Kalau dulu mungkin sebelum ada sosmed ini kan media itu paling terdepan lah, maksudnya udah paling dapat info A1 tuh pasti di medianya gitu, bukannya dari sosmed baru lu nyari info yang bahwa ini benar apa nggak sih A1 apa nggak sih infonya gitu. Kadang kalau nggak dapat ataupun dia belum A1 ya udah mundur tuh media, ataupun bahasanya tidak mencari tahu lagi dari sisi mana, setbar mana yang lu harus cari gitu kan. Banyak banget kayak ya udah gue follow aja deh, habis di follow habis itu ya sudah ngikutin arus gitu. Sayang juga kalau gue sendiri gitu, gue pengennya kan kalau kelas buat media ya lu cari setbar yang lain dong, karena kan masih banyak loh, maksudnya lu masuk dari pintu mana gitu, nggak mungkin satu pintu gitu. Istilah kayak kasusnya Peggy aja,
ataupun kasus Vina. Kebanyakan nih karena kasus ini udah 8 tahun berjalan, kenapa harus mengambil dari apa yang kesurupan? Kan kesurupan juga kalau menurut gua ya antara percaya nggak percaya gitu, dan nama-nama itu muncul gitu kan, dan sama loh pas penangkapan itu namanya sama. Bisa apa ada janjian nih sama makhluk apa ya tak kasat mata gitu maksud gue gitu kan keren dong maksud gue. Nah tapi itu banyak banget orang yang tidak mengejar ke sana gitu. Kenapa lu bisa barengan dan maksudnya bisa satu suara sama bapaknya Eki ya gitu kan kalau gue sendiri aneh gitu, ada yang aneh aja gitu kalau gue sendiri gitu kan. Tapi gue nggak tahu kalau bagi yang lain-lain gitu, kalau menurut gue aneh gitu. Dan sekarang malahan yang kesurupan itu nggak dicolek-colek, malahan ramenya kayak Peggy ditangkap gitu kan, dan 2 orang laginya fiktif gitu kan, muncul lagi gitu loh apa berita ya, bukan berita, info yang jadinya yang tadinya jadi DPO akhirnya hilang. Ya nggak ngerti ya gue bilang hilang apa karena bahasanya fiktif gitu. Kalau fiktif kan kayak hayalan ya, kayak sinetron Hilang. bahwa ini cerita fiktif gitu kan. Lo itu lo maksud gue gitu. Sayang aja gitu kan. Cuma kan kasus ini kan kasusnya masih berjalan gitu kan, dan nggak tahu nih keluar lagi kasus yang Jawa Timur itu masih di up lagi apa tergeser, karena kan di Indonesia kalau lu udah viral seminggu dihantam yang viral yang lain udah ketutup selesai, dan itu tidak ada follow up lagi menurut gua ya, sudut pandang gua gitu. Pasti akan orang akan kegeser lagi nih netizen ataupun yang lain-lain gitu. Nah, Ya, setuju. Ya, sama ini sih Pak. Ini sih Mas Brodoy. Indonesia tuh punya habit ya, kalau ada kasus yang lagi rame, nanti dibikin kasus lain lagi buat pengalihan. Itu tuh kayaknya udah habit dari dulu. Jadi lambat laun hal-hal kayak gitu tuh udah dimaklumi sama masyarakat. Nah, ngerinya kalau semuanya itu dimaklumi, sense kita sebagai masyarakat yang peduli itu lama-lama hilang gitu. Jadi udah nggak ada yang mau ngawal, udah nggak ada lagi yang mau peduli. Itu sebenarnya lebih serem. Kedua, si pihak-pihak yang memanfaatkan, menurut aku ya, pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini tuh ngerti banget situasi masyarakat kita tuh pada FOMO. Takut banget kan ketinggalan info apa gitu, tiba-tiba dengan jari-jarinya yang kreatif atau dengan sosial media yang mereka punyain gitu, mereka ya udah asal komen, asal ngomong, asal gimana tanpa tahu konsekuensi hukumnya gitu. Nah, kayaknya sih malahan yang menurutku kita ini sebagai masyarakat tuh sebetulnya harus seperti apa, kita harus melek hukum itu sampai sebatas mana, hak kita sebagai warga negara itu untuk bersuara itu harus sampai sebatas mana, supaya jadinya bukan kita gitu loh yang yang kalau persekusi terlalu kasar apa ya, pokoknya bukan kita yang jadi diincer lah. Ya kalau menurut gua ya balik lagi gini ya, kalau menurut gue gini, kan kita ini sebagai sebuah negara nggak kekurangan aturan-aturan gitu loh, cuma lagi-lagi mental kita untuk konsisten menjalankan aturan itu yang jadi problem gitu loh. Misalkan salah satu pilar penting demi tegaknya keadilan di negara kita, let's say media, yang tadi Dwi bilang, sisi investigasinya media juga lama-lama nggak kurang punya taji gitu. Nah, pasti kan ada faktor-faktor kepentingan juga yang membuat itu, padahal mereka dibekali undang-undang yang cukup untuk mencari sumber informasi sampai
banyak mungkin atau sejernih mungkin gitu untuk disajikan kepada para pembaca gitu kan. Tapi pada prakteknya seringkali nggak begitu gitu loh. Nah, kalau ditanya kira-kira sampai mana nih tugas kita sebagai warga negara? Apa yang sudah terjadi sekarang ya gue pikir itu terus kita pelihara aja gitu loh. Walaupun memang seringkali pengadilan publik itu kalau salah kan berbahaya juga. Bayangin orang sudah diviralkan ternyata enggak begitu, sudah hancur nama baiknya, keluarganya udah malu gitu. Kan kasihan juga kan, makanya kita berupaya sebisa mungkin sebagai warga negara. Pertama ya kita sadar benar apa hak dan kewajiban kita. Itu kedua ya kita mampu mendorong. Mungkin kalau yang teman-teman yang di media bisa bekerja jauh lebih baik lagi gitu kan. Teman-teman yang kebetulan ada di partai politik atau dari organisasi masyarakat kan bisa mendorong para anggota DPR terutama Komisi 3 untuk mengawal proses-proses hukum yang terjadi, terutama yang menjadi perhatian besar masyarakat gitu kan. Sama ini kalau nggak ada tekanan publik hampir sulit. Infonya ini loh Mas Bro, sama Ban, bulan depan tuh kemungkinan Jessica Wongso itu akan PK loh, rame lagi itu kasus. Dan itu up lagi, anggaplah kita ngomongin viral lagi gitu kan. Orang pasti lebih ini lagi lah, ada yang mengikuti di tahun berapa ya, 2017 sampai 2016 ya itu kasusnya. 16 juga. 16 juga kan. Nah maksud gua itu kan makanya balik lagi kasus-kasus yang udah lagi hangat nih, meletup muncul lagi. Ada ya tadi yang kata lu Ban bilangnya akan pengalihannya itu gampang gitu kan, apalagi ya tahu sendiri kan, tapi sebenarnya kan lebih gila ya, anggaplah ya itu ngikutinnya udah kadang ya kita juga, gue sendiri lihatnya buset sampai segininya ya balik lagi kata Mas Bro tadi, jiwa investigasinya lebih ngalahin media loh yang besar gitu, korporat besar gitu. Dia hanya modal kuota ataupun wifi sampai mencari tahu, dan dia nggak digaji lagi loh, dan tidak ada yang harus lo dapatkan, cuma karena mungkin jiwa sosialnya gila sih. Kepuasan dia kayak bisa menemukan satu fakta gitu yang menurut dia fakta gitu, dengan udah ngulik menurut mereka ya kepuasan lah. Tapi dulu walaupun menurut gue itu nggak ideal gitu loh. Menurut gue itu nggak ideal karena bayangin aja, kita anggaplah kayak si RT itu, si inisial RT atau Ronald Tanur itu, misalkan sekarang posisi publik menghujat lah karena pembebasan beliau. Kalau ternyata benar keputusan hakim, kan kita juga jadi kacau kan gitu kan. Walaupun hati nurani kita nggak mungkin lah membenarkan apa keputusan hakim gitu. Tapi kan kita belum tahu yang sesungguhnya apa sih, rekonstruksi perkaranya gimana, isi BAP-nya gimana, tuntutan jaksa gimana gitu kan, keputusan hakim gimana. Apalagi ini baru tingkat 1 kan, masih ada tingkat-tingkat selanjutnya. Misalkan jaksa tidak puas, jaksa bisa banding dan sebagainya. Nah disinilah perannya si media, harusnya media konvensional terutama ya, untuk mampu membongkar itu, karena masyarakat pegangannya itu. Karena nggak jalan misalkan masyarakat melihat aparat nggak bekerja dengan bagaimana mestinya, terus media juga kurang investigatif, akhirnya para netizen yang budiman yang bekerja gitu kan, akhirnya untuk mengulik-ulik, melihat videonya, lihat aturannya, apa semua di source, segala source dicari, sehingga seolah-olah ada kebenaran, padahal kan itu juga belum tentu gitu loh. Itu belum tentu. Cuma kalau tadi saya dapat info
yang keluarga datang ke komisi 3 dengan pengacaranya itu, Pak, kayak ya walaupun gue juga tidak mengetahui ya isi BAP ataupun bahasanya si jaksa penuntut umum ini terdakwa itu kayak gimana gitu, ataupun ya hakim juga tadi betul kata Mas Bro, maksudnya kita belum tahu juga, cuma nggak ngikutin lah maksudnya, cuma gue tahu pas tadi dibuka lah, cuma poin-poinnya emang banyak gitu, maksudnya kenapa banyak kejanggalan gitu, dan semuanya itu kayak CCTV, saksi semuanya itu sudah dikeluarkan lah di sidang itu. Cuma kenapa kok dibebaskan? Mungkin kalaupun dikurangi dari 12 tahun aja di 10 tahun, nggak mungkin bermasalah kayak sekarang gitu. Maksud saya, kenapa lu bisa membebaskan si terdakwa ini gitu? Nah, itu yang jadi bertanya-tanya mungkin gitu orang di luar persidangan itu gitu. Itu sih yang pastilah gitu kan. Orang akan bertanya-tanya kok bisa ada keputusan kayak gitu. Kita nggak perlu ngerti apa yang terjadi sebenarnya aja kok, dari cuplikan-cuplikan berita yang kita dengar, informasi kita dapat kok gitu ya gitu kan, kok begitu ya keputusannya gitu kan. Jadi sehingga sosial media rame gitu kan. Karena menurut gua kalau sosial media rame itu berarti ada sesuatu yang nggak berjalan sebagaimana semestinya kan gitu kan. Nah, terus pertanyaan yang paling dasar, mau sampai kapan pakai kekuatan sosial media atau para netizen yang budiman itu untuk menggalang opini publik gitu kan? Ya, jadi kan nggak lucu kalau pengadilan rakyat ya. Ya makanya kan buat apa kita punya institusi kan gitu kan gitu kan. Tapi kalau di pengadilan rakyat ya, kalau menurut sekarang ya, karena biar orang berpikir ulang kalau lu mau macam-macam, ya lu akan jadi sidang dengan rakyat Indonesia gitu, entah itu mau lewat sosial media ataupun bahasanya langsung, entah akan diapain gitu kan, maksud gue. Cuma ya itulah, kita kan punya lembaga-lembaga yang kita hormatin gitu kan, yang nggak bisa dilewati gitu. Cuma sayang aja gitu, kenapa lu tidak bertindak adil aja gitu. Ya mungkin dalam 1-2 hari ini para masyarakat yang bisa yang mungkin kecewa atas putusan tersebut pasti kan akan melakukan sesuatu. Misalkan dari sisi prosedurnya jaksa akan banding, masyarakat mungkin akan melaporkan si hakim ini ke KAY untuk diperiksa, kok bisa ada putusan kayak gitu lah. Sampai mungkin aja pada saat banding nanti dimenangkan, tapi kan bukan itu soalnya gitu kan. Kok bisa ya kalau emang salah kenapa mesti nggak disalahin kan gitu kan, selalu begitu kan perasaan kita sebagai masyarakat gitu kan. Nah, keresahan yang timbul di masyarakat itu nggak ada saluran lain selain sosial media tersebut gitu. Benar. Nah, untuk yang kasusnya RT ini, gue tuh baca ada salah satu pengamat hukum tuh bilang katanya untuk kasus RT ini itu sebetulnya salah pasal yang dituntut. Kalau misalnya pasalnya pembunuhan, sebenarnya kan kalau pembunuhan itu katanya ada syarat-syarat tertentu. Nah, seharusnya kalau kelalaian mengakibatkan kematian itu mungkin bisa gitu. Itu tuh ada beberapa pendapat. Nah, sebenarnya kita ini kan mesti mengerti nih ya, walaupun nanti kalau misalnya amit-amit ya, kalau berurusan sama hukum kan memang harus ada kuasa hukum gitu. Cuman kan kita tuh seharusnya sebagai masyarakat biasa juga harusnya ngerti juga dong, jangan hanya nelen aja gitu. Basic-basicnya kita mesti tahu. Nah, kalau kayak gitu kita mesti belajar dari mana, Mas Bro? Karena ya jujur ya, kalau gue sih ngerasanya setiap pasal-pasal yang ada di kontrak, setiap pasal-pasal yang ada di undang-undang itu tuh kok kayak ngegantung. Emang gitu ya, bahasa hukum itu selalu menggantung ya? Kok berkesannya nggak ada kejelasan gitu dari bahasa hukum itu? Enggak sih, bahasa hukum itu kalau menurut gue tuh
pasti dan mutlak gitu kan. Cuma seringkali interpretatif gitu, interpretatif. Jadi ada kemungkinan orang bisa menginterpretasi yang berbeda gitu. Tapi bahasa hukum menurut gue tuh saklek gitu. Nah, pengetahuan kita soal hukum tuh memang harus terus ditambah. Kita bisa belajar lah dasar-dasar hukum. Kita dari yang kecil-kecil kita misalkan soal berlalu lintas, kita tahu undang-undangnya apa gitu kan. Jadi kita tahu kewajiban kita apa, hak kita juga apa. Pengenaan asuransi misalkan di perpanjangan STNK, kita juga harus tahu tuh kayak gitu kan. Jadi kalau kita aware dari hal yang kecil-kecil, gue pikir kesadaran kita tuh akan terus bertambah, dari cuma merhatiin STNK, merhatiin kontrak. Kenapa ya kontrak ini? Kalau kita nggak tahu ya kita tanyakan dulu gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Sehingga kita nggak main tanda tangan aja, kita nggak main ini aja, nggak main itu aja gitu kan. Bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil gitu kan. Orang tinggal di lingkungan misalkan, apa sih hak dia sebagai warga di sebuah RT, sebuah RW, atau di sebuah kelurahan, atau di sebuah blok di komplek perumahan gitu kan. Terus kewajibannya apa, haknya apa. Nah kalau kita mulai terbiasa akan hal-hal tersebut, yaitu kita sudah mulai sadar hukum gitu kan. Sehingga kalau ada hal-hal yang berseberangan dengan apa yang kita tahu, pasti akan kita protes, atau akan kita bantah, atau akan kita tolak gitu. Ya kita telan bulat-bulat gitu aja gitu kan. Nah, kesadaran hukum ini yang menurut gua kurang gitu loh kita pahami. Jadi seringkali kayak gampang lah, seringkali kita mampu menilai orang gitu kan, tapi kitanya sendiri pun kadang-kadang kan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kesannya kecil, tapi buat gue itu ya sudah melanggar hukum atau perundang-undangan gitu kan. Mungkin begitu. Iya sih. Dan seringnya juga akhirnya ya kenyataan ya, hukum itu jadi kayak kesannya bisa dibeli aja. Ya Doi. Tapi Ya kalau orang-orang media pasti nangkepnya begitu tuh, kalau kayak dulu gitu kan, karena bisa ngelihat kan kadang-kadang media tuh suka bisa melihat behind the screen ya kan, apa sih sebenarnya peristiwa yang terjadi waktu dia mau ungkap semua yang terjadi di balik peristiwa tersebut. Kan dia juga kekurangan bukti yang cukup untuk dia kan nggak bisa mengambil kesimpulan dia, inisiasi pikiran dia paparkan dalam tulisannya dia juga tak apa-apa kan, nanti bisa kena pencemaran nama baik atau segala macam gitu kan. Cuma yang garis besarin sih Mas Bro, apakah bener nggak sih sebenarnya masih ada bisa bermain uang lah ya, hukum itu bisa dibeli, bener nggak sih? Maksud gua sekarang lah, kita ngomongin sekarang. Kalau ya mungkin saja, itu pasti mungkin saja terjadi. Kan tadi kan judul besarnya gitu. Kalau netizen bekerja berarti ada sesuatu yang seharusnya prosedural terjadi tidak terjadi, atau hal yang semestinya terjadi dilaksanakan tidak dilaksanakan. Akhirnya ada netizen. Nah, orang bisa menduga-duga kenapa prosesnya, jangan-jangan ada persekongkolan, jangan-jangan ada uang, ya kan? Jangan-jangan ada pengaruh, jangan-jangan ada tekanan. Kan bisa banyak sudut pandangnya. Nah, semua itu pasti perbuatan yang tidak dibenarkan kan gitu kan. Jadi kalau orang bilang hukum bisa dibeli, ya sangat terbuka peluang tersebut, apalagi di tempat-tempat yang menurut gua hukum itu nggak bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya, karena salah satu fungsi negara yang paling utama itu menciptakan keadilan. Karena kan kita secara hukum itu sama di depan siapa saja gitu kan. Kita sama di mata hukum gitu loh. Jadi tugasnya negara ya menciptakan keadilan gitu kan. Nah, waktu negara belum berhasil menciptakan itu, orang bisa menduga-duga macam-macam gitu kan. Misalkan kita masuk ke kasusnya RT atau kasusnya apapun, jangan-jangan hakimnya ditekan, jangan-jangan hakimnya
misalkan tadi ada beberapa pengamat yang kata, nah ini soal pasal yang dikenakan gitu kan, loh kok bisa si pembuat BAP kan misalkan dalam hal ini kan kepolisian kok bisa menggunakan pasal yang seharusnya bukan pasal itu misalkan gitu kan, jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu gitu kan. Nah, makanya untuk menghindarkan kecurigaan itu atau mengurangi kecurigaan publik itu ya kita berharap para penegak hukum dapat bekerja dengan baik. Ya kita doakanlah gitu kan, kita doakanlah. Kan mereka juga sama kayak kita, punya problem-problem sendiri juga, punya problem banyak masalah yang sifatnya personal juga gitu kan. Apalah atau segala macam walaupun pada saat kita bekerja sebagai mengisi jabatan-jabatan publik, hal itu harus bisa kita kesampingkan gitu. Ironisnya sih sebetulnya kalau di Indonesia ya, seburuk apapun itu pelayanannya, tapi surveinya selalu bagus. Apa? Iya, itu Kalau dihukum itu nggak ngerti deh, itu kok bisa sih kayak gitu. Kalau bahasanya dengan nyata sama tidak nyatanya tuh berbanding balik gitu kalau bahasa gue sendiri, sudut pandang gue gitu. Gue ngambil data dari mana? Ambil dari ininya doang kali ya, apa si orang-orang dalam itu kali ya. Iya dong. ya, Tahu dong, kok nggak pernah survei duit. Iya, sebagai rakyat yang maksudnya yang rakyat yang ya rakyat kecil lah kita ngomongin, cuma kok bisa gitu kan, itu aja kok bisa gitu. Ini ada data survei yang kita ambil dari Litbang Kompas. Jadi ini emang surveinya baru selesai dilakukan Juni 2024. Sebenarnya kepuasan di bidang penegakan hukum itu masih kebilang tinggi sih. Dan dibandingin dari tahun 2023 juga sebenarnya ada peningkatan. Gimana guys? Iya, gini kalau menurut gue itu gini, survei itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan sahih. Survei itu sebagai ilmu pengetahuan sahih. Artinya itu ilmu pengetahuan yang bisa kita gunakan demi kemaslahatan bersama. Cuma masalahnya etiknya atau kondaknya si orang yang membuat survei juga harus baik gitu kan. Aturan-aturannya harus baik. Misalkan gini, etikanya kalau misalkan gue yang jadi petugas survei gitu kan, gue harus rilis dong siapa yang hire gue gitu kan. Terus metode pertanyaannya mesti gimana, kan harus dibuka gitu. Kalau kita nggak bilang siapa yang membiayai kita atau segala macam, akhirnya pasti ada sesuatu yang diduga orang tidak peran si lembaga survei gitu. Tapi survei sebagai sebuah ilmu pengetahuan itu bagus di banyak negara itu sangat berguna untuk memajukan kemaslahatan bersama gitu. Tapi di tempat kita seringkali jadi cibiran gitu. Kok bisa ya surveinya begitu? Kok bisa ya? Karena itu ketidak terbukaannya si lembaga survei gitu kan. Jadi dia bilang misalkan kita gampang lah, let's say kita ngomong misalkan survei soal pilkada atau pilpres gitu kan, harusnya dia bilang misalkan respondennya ada sekian, kami ambil titiknya di sini gitu kan, yang membiayai kami di sini, yang membiayai kami atau yang membiayai kami sendiri biaya segini kayak gitu kan. Karena kan orang kalau kamu biaya sendiri orang curiga lagi, benar lu biaya sendiri karena biaya survei itu mahal gitu kan. Terus waktu dia salah mensurvei, ada nggak sanksinya? Misalkan coba kita lihat ya, kasus di beberapa pilkada atau potret masyarakat gitu ya, berdasarkan lembaga survei itu hasilnya bumi dan langit daripada prediksi mereka. Tuh kalau waktu lulusan prediksi gimana? Lu boleh nggak skip sementara waktu gitu kan apa yang kamu buat mempengaruhi kecenderungan publik gitu kan, kayak gitu sih gitu ya. Mungkin karena kita belum panjang juga menggunakan metode survei,
kita kan letrik, kita ngomonglah baru 10-15 tahun dibanding negara-negara yang sudah lama menggunakan metode tersebut gitu kan, sehingga kita belum mencapai ke kesempurnaannya. Tapi kalau menurut Mas Bro, lembaga survei itu kayak jadi buat acuan, anggaplah kita ngomongin pilkada sama pilpres tadi. Kalau surveinya kurang, kayaknya jadi kayak patokan aja gitu. Kalau di daerah A, enggak nih si A ini kurang karena elektabilitas buat naikin suara tuh jelek karena surveinya cuma berapa persen. Emang itu ngaruh ya, Mas Bro? Iya dong, kan mempengaruhi kecenderungan publik. Coba deh, kita gampangnya begini, kita misalkan calon pemilih, kita melihat ada beberapa kandidat, ada satu kandidat yang unggul sekali jauh. Waktu kita mau memilih kandidat berikutnya, kita udah hitung kali buat apa dulu kita pilih, kan akhirnya begitu kan. Maka kita akan ya udah kalau gitu, gue nggak milih atau gue pilih aja yang sudah pasti menang kayak gitu. Kan mempengaruhi banget itu gitu kan, kecenderungan si calon pemilih gitu kan. Makanya diperlukan kehati-hatian, fairness-nya gitu kan. Ya terbuka saja gitu kan, sehingga nggak dianggap dia jadi sebagai survei bayaran gitu kan. Apalagi waktu prediksinya salah, oke lah, kesalahan prediksi itu dimungkinkan melalui margin error, tapi banyak peristiwa salahnya itu jauh melampaui margin error. Misalkan pilkada DKI waktu itu berapa tahun lalu itu kan, itu 5-4 kalinya margin error kesalahannya si lembaga survei gitu kan. Jadi orang merasa berarti kemarin lu kayak ngegiring opini publik dong kalau gitu. Terus salah total, ternyata yang menang si A yang di luar, dan kemenangannya itu jauh dari hasil survei lu kayak gitu. Terus waktu lu salah, kira-kira lu sebaiknya diapain ya? Lu nggak boleh survei dulu kali sementara waktu ya gitu kan, karena kan prediksi lu salahnya jauh banget gitu. Kalau nggak mau dibilang ngawur gitu kan. Sanksinya nggak boleh beroperasi dulu tuh. Ya kalau menurut gue juga lembaga survei itu juga aturannya mesti jelas. Orang bikin lembaga survei itu juga harus ada kriteria bla 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 bla-nya gitu. Sama ada kayak karakteristiknya. Jadi kayaknya nggak semuanya bisa yang lingkupnya nasional, lingkupnya regional misalkan. Soalnya kan sekarang ini kalau yang gue tahu tuh lembaga survei itu juga ada yang lingkupnya nasional tuh bisa by online juga. Nah kalau online itu gimana dia database-nya? Apakah beneran ke cover semua secara nasionalnya atau seperti apa? Nah itu kan sebetulnya keterbukaan kayak gitu tuh yang mesti jelas juga. Kalau menurut gue sih. Cover karena representasi sangat dimungkinkan karena ilmu pengetahuan. Misalkan di satu titik, katakan satu provinsi cukup diambil sekian sampel, itu bisa dijelaskan lah. Walaupun kita nggak mungkin membicarakan itu di sini, tapi secara ilmu pengetahuan itu sangat dimungkinkan. Cuma seringkali kan gini, yang ditanya itu siapa gitu kan, terus pertanyaannya kayak bagaimana gitu kan harus juga terbuka, dan yang membiayai siapa. Gue seringkali berpikir gini yang gampang ya, kalau misalkan gue ditanya, gue disuruh pilih Dwi apa Bani gitu kan, maka gue akan jawab Dwi misalkan gitu kan, gue misalkan jawab Dwi gitu kan, tapi si lembaga survei akan bilang maka si Siska tidak dipilih, padahal Siska tidak ditanya di dalam pertanyaan itu kan gitu kan. Atau Siska nanti ratingnya rendah, misalkan nanti 3 calon yang ditanya cuma 2 gitu, maka Siska tidak dipilih. Padahal bisa saja waktu kita pilih ditanyakan 3 hal ke gue, misalkan Dwi, Bani atau Siska, bisa aja gue jawab Siska. Tapi karena ditanya cuma 2, maka ratingnya si Siska akan jeblok banget kayak gitu kan. Jadi keterbukaan itu yang penting. Terus bagaimana pembiayaannya, siapa yang membiayai, terus kalau kamu sendiri yang membiayai, ininya apa, tujuannya apa, kamu bukan lembaga negara, kepentingan kamu apa sampai kayak begitu kan. Itu yang
yang harus makin diungkap ke publik sehingga tidak menjadi cibiran atau sinisme publik soal lembaga-lembaga survei itu gitu kan. Dan herannya yang lebih menurut gue agak aneh lagi, kalau sudah beberapa lembaga survei itu terbukti salah prediksi dan itu jauh melampaui batas margin error, tiba-tiba masyarakat di tempat lain menganggap si lembaga survei itu sebagai rekomendasinya dia pada saat dia memilih Iya, makanya. kandidat pada saat kontestasi gitu. Jadi ingatan publik juga apa ya gitu ya, kadang-kadang mudah melupakan. Ya bagus juga sih mudah memaafkan sesuatu, tapi maksud gue kalau yang penting-penting itu ya janganlah mudah kita apa ya lupakan gitu. Bukan kita dendam, tapi kan itu sebagai pembelajaran kita bersama gitu kan. Ya kalau ada lembaga survei salah prediksinya jauh melampaui batas error gitu kan, tiba-tiba di momen berikutnya kita percaya lagi kan, itu kayaknya masuk akal aja. Kayaknya harus ada kayak lembaga-lembaga kayak gitu tuh harus ada tes, bukan kompetensi tapi tes integritas kali ya. Iya kan ada asosiasi, kita kan punya asosiasinya gitu kan. Kita punya asosiasinya kan, biasanya dengan asosiasi itu akan cara internal merapikan diri kan gitu kan selalu kan gitu kan. Nah itu yang belum juga terlihat peran asosiasi itu di sini gitu kan. Konon di beberapa negara kalau lembaga surveinya salah gitu ya mereka di-ban. Dari kasus sampai survei dibahas, men. Memang bridgingnya tadi ngomongin survei, elektabilitas. Tapi emang ini Goy, masalahnya kalau kayak gitu ya, sebetulnya kan banyak ya penegak hukum yang baik itu banyak lah. Ini kan pasti oknum yang berbuat aneh-aneh gitu. Cuman kan kasihan juga. Omongannya ngalur ngelantur gara-gara tadi ngegas si Dwi mula-mula tuh obrolan karena resah ini gitu kan. Ya jadi ya lancetannya jadi ke situ gitu loh. Tadi gue berpikir, gue lagi akan diajak ngomong yang seru-seru, yang ringan-ringan, yang nggak terlalu memberatkan pikiran gitu kan. Ya kali orang dia mulai langsung ngegas, Pak. Belum nanya kabar apa deh kayaknya. Emang lagi kesel aja tuh ngelihat. Atau prediksi cabur mana yang buru-buru menghasilkan medali gitu kan. Ini gimana sih? Tiba-tiba dia ngegas kan kaget ya. Oh kayaknya dia memang. Maklum, jiwa-jiwa dibilang aktivis bukan aktivis, tapi ya gatel aja gitu. Keresahan hati gue sendiri yang ya gue rasakan sekarang gitu. Banyak banget kasusnya ini, yang ini belum beres, muncul lagi yang lain gitu. Maksud gue ya masalah itu muncul tiba-tiba gitu maksud gue gitu kan, cuma itu bukti kita hidup. Dan bukti kalau lu masih manusia kita beresin, ada masalah lagi, itu bukti kita hidup lah. Iya betul, cuma sayang loh Kak, kasihan bagi kalau gue lihat di sudut pandang POV korban lah ya, maksudnya keluarga korban gitu. Dan rata-rata yang ya gue bukan sok tahu ataupun gimana ya, koreksi kalau emang gue salah gitu. Kayak kasus yang Jawa Timur itu kan orang tuanya ya orang miskin ataupun apa gitu kan, di bawah rata-rata gitu kan, sayang juga gitu. Kalau head to headnya sama orang kaya, gue nggak ngerti deh apa itu kasus jadinya kayak apa gitu. Kalau gue gitu, ini rata ya kita mungkin bawah lagi gitu. Kasihan aja gitu. Kalau gue selamat masih manusia, masih peduli sama orang. Gue sih semuanya peduli semua. Semuanya peduli lah. Orang yang nggak kenal aja gue peduli, apalagi yang kenal gitu, bahasa gue gitu. Dan yang jeleknya ya kalau boleh kritik media sekarang gitu. Banyak kan media tuh ya benar jadi ikutan FOMO yang ada di netizen. Maksudnya bola lagi
lagi bagus waktu pas kemarin lah yang hampir masuk Piala Dunia itu. Kenapa semuanya heboh banget sih? Kayak semuanya pada ngerti bola gitu loh, semua TV pada langsung talk show bola. Padahal ya tapi kan tanpa mengurangi terima kasihnya kepada media gitu untuk membesarkan lagi atau menggaungkan lagi semangat penonton dan segala macam. Tapi apakah media-media besar atau siapapun itu yang tiba-tiba FOMO atas satu hal itu nggak jadi ngebebanin satu atletnya? Itu juga sebetulnya harus dipikirin sih. Terus ditambah lagi juga judgement kepada ya semua pelaku yang ada di industri olahraga maupun pelaku olahraga itu sendiri itu juga hati-hati sih sebenarnya karena atlet itu bukan karbitan gitu. Mereka tuh dedikasinya tuh tinggi banget. Jadi atlet ya harus dari kecil latihan, dia ngorbanin masa kecil, masa muda dan segala macam. Makanya harusnya bentuk penghargaannya juga harusnya beda. Menurut gue sih kayak gitu. Gue mau kasih catatan kecil sebelum gue caw gitu kan, karena ada yang mesti gue kerjakan. Sorry Doi, sorry Ban, tapi gue tuh kalau mau kasih catatan kecilnya gini, harusnya perhatian kita, concern kita sama Olimpiade tuh lebih besar lagi dibanding yang kelihatan 1-2 hari ini gitu kan, karena itu peristiwa event olahraga terbesar gitu kan, dan sudah terbukti mengharumkan nama bangsa gitu kan. Padahal banyak loh hal-hal yang bisa kita lihat, misalkan kemungkinan kita bisa dapat medali misalkan dari cabang-cabang yang ternyata climbing kita punya potensi untuk dapat medali di luar badminton atau panahan misalkan, atau angkat besi yang cabang-cabang yang selalu memberikan medali buat kita selama ini gitu kan. Tapi kan masyarakat kita atau misalkan media tuh nggak kasih slot yang besar untuk peristiwa Olimpiade ini. Gue teringat waktu kita dapat emas pertama tuh Susi Susanti di Olimpiade Barcelona. Kalau nggak salah tuh, gue ingat persis karena gue begitu terharu waktu itu. Gue waktu itu udah selesai SMA. Waktu itu gue udah selesai SMA. Itu tahun 92, Olimpiade di Barcelona kalau nggak salah tanggal 4 Agustus gitu ya. Begitu dia dapat emas itu, dan itu emas pertama sejak kita ikut Olimpiade. Kalau nggak salah juga waktu gue belajar di buku olahraga dulu, itu tuh Olimpiade Helsinki ya 1952. Jadi kayak udah 100 tahun tuh kita tuh baru dapat itu kan emas itu. Itu gue itu hari itu hujan di rumah gue tuh, hari itu hujan gitu. Gue keluar, bawa bendera merah putih tuh gue ikat di leher gitu, gue keliling sambil mandi hujan, terus teriak sama nyamperin rumah temen-temen, kita mandi hujan, wah Indonesia keren, Indonesia dapat emas gitu. Tuh kayak euforia yang berlebihan gitu. Nah, kadang-kadang merindukan lagi hal-hal seperti itu gitu loh. Bangganya negara dapat emas, bangganya negara lagu Indonesia Raya dikumenangkan di hadapan negara lain gitu kan. Jadi itu terkesima banget. Keliling tuh Doi, gue lari hujan-hujanan gitu kan. Ya gimana sih nikmatnya mandi hujan gitu kan ya. Tapi waktu itu tambah nikmatnya mandi hujan itu karena Susanti dapat emas gitu kan. Nah, terus nggak gue lihat lagi euforia kayak gitu loh. Habis itu kita dapat emas juga di beberapa kali kan cabang badminton, tapi euforianya nggak kayak Susanti gitu kan. Jadi kebanggaannya kok nggak ada ya, pemberitaan aja tuh nggak lama Pak. Jadi melihat Susanti di zaman itu dapat emas, kita sebagai rakyatnya sendiri mungkin melihatnya jadi kayak kebanggaannya udah begitu, udah susah diomongin gitu. Maksudnya kayak bapak
kayak dadakan ngeluarin bendera terus hujan-hujanan teriak-teriak. Kalau dibilang ya Mas Bro dibilang kayak orang gila tapi ya bodo amat. Bodo Cuma amat gitu. juga balik lagi yang tadi Mas Bro bilang gitu kan, kalau sekarang udah jarang, ya udah paling dapat juga dapat emas lagi Be ya aja gitu kan. ininya hype-nya mungkin beda gitu. Iya, betul. Tadinya udah lama banget loh, tahun mungkin gitu. Seru kali ngomongin Olimpiade di episode selanjutnya. Cela episode. Nyambung lah ntar kan Nyambung masih lah ada. ntar. Ya. Jadi gitu, Doi, Ban. Gue Siap, Mas. izin dulu nih, karena ada yang mesti dilanjut dikerjakan. Gak apa-apa Mas Bro, lanjut Mas Bro. Thank you untuk Yang pasti- ngobrol-ngobrolnya ya. Yang pasti hukum di Indonesia masih kita bisa percaya nggak, Mas Bro? Harus dipercaya, tapi terus Makanya percaya. harus dipercaya. Terus kalau nggak dipercaya repot gitu loh. Kita harus tetap percaya atas hukum itu. Soal ada orang-orang yang agak kurang benar menjalankannya, yaitu tugas kita sama-sama sebagai warga masyarakat gitu untuk memperbaikinya. Maka sebaiknya ya orang-orang kayak Dwi gitu, kayak Bandi ya masuk, ya yang selalu gue bilang, masuk ke organisasi kemasyarakatan, masuk ke politik, biar bisa mendorong hal-hal tersebut berjalan lebih baik lagi. Kalau makin banyak orang, makin banyak anak muda yang sadar politik, insya Allah keadaan akan jauh lebih bagus. Ya wis lah lewat Mas Bro aja lah kalau itu. Di luar. Oke. Oke, cabut dulu ya. Thank you ya. Oke Mas Bro. Kita udahin dulu kali ya hari ini. Doi, Siap. pesan lo udah aman kan? Mana Mas? Aman. Go. Sudah ya. Oke. Ya. Yuk. Nah, makasih semua. eh,